pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Min jami'il khalqi, utusan Allah seluruh makhluk. Ulama mengatakan Rasul diutus seluruh makhluk walaupun dari bangsa malaikat, jin dan manusia. Tapi al-mu'tamad Rasulullah diutus kepada bangsa manusia. Ibn Abdullah, anak daripada Abdullah, ayahnya Abdullah, meninggal pada usia 18 tahun, dan Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Ada riwayat berusia 2 bulan, ada riwayat yang mengatakan 4 bulan. Masih muda bu, umur 18 tahun ayahnya udah meninggal dunia. Akan tapi bukan tidak ada hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah hidup. Karena Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan bahwasanya yang berhak atas pemeliharaan perawatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak ingin campur tangan manusia di dalam pertumbuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diwafatkanlah ayahnya sejak Rasulullah masih dalam kandungan ibunya. Nama Muhammad ini ada yang mengatakan ulama dinamakan oleh kakeknya Abdul Muthalib, karena di zaman tersebut belum ada nama Muhammad yang ada di bangsa Arab. Dengan harapan ini anak terpuji baik di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan bahwasanya riwayat bahwasanya ketika Aminah mengandung Rasulullah, bahwasanya ada suara yang mengatakan waladat sa khairul bariyah, engkau telah akan melahirkan sebaik-baiknya manusia, samahu Muhammad, maka namailah bayi tersebut nanti Muhammad. Bin Abdul Muthalib, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Siapa? Syaibatul Hamdi. Muthalib ini adalah pamannya. Muthalib pamannya Syaibatul Hamdi atau saudara daripada Hashim. Bisa dinamakan Abdul Muthalib waktu Muthalib ini masuk ke Mekah dengan onta, di belakangnya ada anak kecil ponakannya yang bernama Syaibatul Hamdi. Ditanya orang-orang Mekah, ya Sayyidi, wahai pemimpinku, wahai Muthalib, siapa itu anak kecil yang ada di belakangmu? Ini Syaibatul Hamdi. Namanya anak kecil kan pakai anak motor, ya, dia habis main, atau bocah. Kita bocah kalau orang kaya itu kalau udah keluar udah perambaran namanya, kotoran, debu, tanah, main di sawah. Ini Muthalib ini malu mengatakan ini bahwasanya ponakannya. Haza abdi, ini adalah budakku, dianggap ini budaknya. Maka nggak lama kemudian penduduk Mekah mengetahui itu bukan budaknya, tapi itu ponakan anak saudaranya, yakni daripada Hashim. Maka semenjak itulah Syaibatul Hamdi dikenal di kota Mekah, di masyarakat dengan Abdul Muthalib. Ini budaknya Muthalib. Nah, Muthalib ini mengatakan dulu ini budak bukan ponakan, bukan malu masih bocah.
pakai anak kotor ya, orang bangsawan dia, orang kaya. Namanya Muthalib, saudara daripada Hashim. Ibn Hashim bin Hashim, Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi dari sinilah Bani Hashim mengambil menasabkan daripada keturunannya. Ada keluarga Bani Hashim dalam Quraisy. Dalam Quraisy keluarga yang paling terhormat adalah keluarga dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Muthalib ini bukan Abdul Muthalib, dari saudaranya daripada Hashim. Keluarga yang terhormat Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini dua keluarga yang dahulu zaman Rasulullah enggak menerima zakat, enggak menerima sedekah. Hadiah diterima, tapi sedekah zakat enggak diterima. Hashim bin Abdi Manaf, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab pun bukan nama asli, nama aslinya adalah Hakim. Kilab ini kalau kita artikan adalah mufrad daripada jamak daripada kalbun. Apa kalbun? Anjing. Karena Hakim ini hobinya berburu. Orang-orang dahulu bahwasanya ketika mereka orang bangsawan, mereka itu sangat hobi dalam berburu. Bijan masuk bijan lah. Maka karena hobinya ini Hakim dia berburu dengan membawa anjing, maka dijuluki masyarakat pada situ adalah Kilab. Ibn Murrah bin Ka'ab kakeknya Rasulullah. Perbedaannya antara beliau dan antara Nabi Muhammad SAW itu jaraknya 500 tahun. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini kakek Rasul yang ke-11, dan dari Fihir inilah dinisbatkan suku Quraisy. Jadi suku Quraisy, Fihir ini julukannya adalah Quraisy. Maka Quraisy ini dinisbatkan kepada kepada Fihir, anak keturunan daripada Fihir. Ini kakek Rasulullah yang ke-11. Wakana nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajhi yatawaggad su'ah. Dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah nampak di wajahnya Fihir, kakeknya Rasulullah, bersinar dengan cahayanya Nabi Muhammad. Wala yaru haqqurun illa qabbala yadah. Tidaklah ini Fihir melewati suatu pemuka bangsa, melainkan mereka orang-orang akan mencium daripada tangannya. Itu orang berhormat Fihir. Siapapun yang melihat beliau, mau itu dia bangsawan atau tokoh masyarakat, melainkan akan mencium tangannya Fihir. La yamuru bi syai'in illa sajada ilaih. Dan Fihir enggak melewati sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan sujud tunduk kepada Fihir. Tunduk hakikatnya bukan kepada Fihir, tapi kepada cahaya Nabi kita Muhammad SAW yang tersimpan di dalam jiwa Fihir, yakni kakek Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang sangat tampan. Mereka para bangsawan Arab, mereka membawa wanita anak-anak wanita mereka untuk dapat dinikahi oleh Fihir. Bahkan sampai Raja Hirgal. Raja Hirgal ini Raja Romawi. Raja Romawi membawa putrinya dengan mengatakan, "Ya Fihir, aku mempunyai putri yang sangat cantik, yang tidak pernah ada wanita yang melahirkan anak secantik daripada putriku. Maka aku berharap engkau bisa menikahi daripada putriku." Fihir
Raja Hirgal ini bukan tanpa tujuan untuk menikahkan putrinya kepada Fihir, karena mereka adalah ahlul kitab Hirgal. Mereka tahu bahwasanya ada cahaya Nabi Muhammad SAW di dalam diri Fihir, dan cahaya tersebut diinginkan oleh Raja Hirgal. Akan tapi Fihir pun menolak daripada tawaran Raja Hirgal untuk menikahi daripada putrinya. Raja Romawi adalah kerajaan yang terbesar. Kerajaan terbesar dahulu adalah Persia dan Romawi, sampai menawarkan, bukan itu menawarkan putrinya kepada Fihir. Berarti apa? Kalau sampai Raja Romawi nawar, berarti ini kakek Rasulullah yang 11 yang dijuluki Quraisy itu bukan orang biasa, orang mudah dikenal dari bangsa Arab dan juga luar bangsa Arab. Bin Lu'a bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Disebut Nizar, nama aslinya adalah Khaldan. Disebut Nizar lima lamma wulida nadratuhu ila Nun Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ainihi. Tatkala beliau dilahirkan, Nizar ini dilahirkan, maka ayahnya ingin melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kedua mata anaknya yang baru lahir. Maka dia pun bergembira. Mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Kenapa kau bisa tahu? Karena dalam Al-Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Rasul belum lahir, tapi ahlul kitab tahu ciri-ciri siapa yang bakal menurunkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran mereka mengetahui siapa mereka ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang Yahudi dan Nasara. Mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tahu di dalam Taurat dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Belum lahir sudah dijelaskan. Di dalam kitab Injil pun dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka orang ahlul kitab mengetahui, walaupun Rasulullah belum lahir, tapi mereka sudah mengetahui tanda-tanda daripada akan dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kepada keturunan siapa mereka Rasulullah akan lahir pun mereka sudah tahu. Ibn Ma'ad bin Adnan. Al-Adnan ini sampai 21. Jadi kakek Nabi Muhammad ke atasnya 21 ini sampai Adnan. Ilahuna ijma'ul ulama, ijma'ul ummah. Fama ba'dahu ila Adam la yasif fi syai'un yu'tamad. Akan tapi sepakat mereka para ulama menasabkan Rasulullah sampai Adnan, yakni sampai kakeknya yang ke-21. Adapun kakek Rasulullah nasabnya sampai Adam itu muktamad kebanyakan ulama, mereka mengatakan tidak sah. Karena banyak khilafiyah, perbedaan pendapat antara kalangan ulama yang menasabkan Rasulullah ini sampai bin ini sampai ke Adam. Itu banyak khilafiyah. Dan ulama kebanyakan mereka mengatakan itu tidak sah. Jadi yang tidak ada perbedaan pendapat itu hanya sampai Adnan atau sampai Udad. Adnan bin Udad, yakni kakek Rasulullah yang ke-22. Kenapa wakurun dalam Al-Quran wakurun dan ba'da zalika katsiran. Dalam Al-Quran masa-masa setelah itu banyak, yakni apa? Banyak gaul, banyak masyarakat. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, jadi enggak ada yang mengetahui illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nasab Rasulullah sampai Adam, dalam Al-Quran pun alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun Nuh wa 'ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhumullah illallah. Apakah belum dikabarkan kepada kalian berita
mereka orang-orang sebelum kalian dari kaum Nuh, Ad dan Samud. Jadi kaum Nuh, Ad dan Samud. Antara jarak kaum Nuh dan kaum Ad dan Samud pun mereka nggak ada yang tahu, berapa tahun jarak mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Muhammad sampai Adam. Tiga kaum ini aja dalam Al-Quran nggak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Jadi apa gitu nasabnya Muhammad sampai 21? Hah? Ambal? Oh enggak, itu susah juga ambal. Anak-anak kita sekarang mau gak banyak gosida dibikin apa? Dibikin gosida Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa lu? Tahu. Ini suruh ngapalin. Udah